in general kuliah di luar negeri dimanapun di tempat yang budaya yang sangat berbeda dengan kita, hidup sendiri itu sangat it's a worth it experience menurut saya. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku kedatangan salah satu rekan aku yang sedang berkuliah S2 di University of Bologna, jurusan Food Safety and Risk Management. Dan yang menarik nih, kedua orang tuanya dia ini sebenarnya lulusan S2 juga. Jadi dia ini ya ingin mengikuti jejak orang tuanya lah. Kayak gimana sih perjuangan si Kenneth untuk menempuh S2 di Italia dan beasiswa apa yang dia dapat. Yuk simak videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita kedatangan kali ini salah satu dari rekan aku yang sedang berkuliah di Italia. Jadi ini si Kenneth. Dan silakan Kenneth, boleh memperkenalkan diri kamu. Oh ya, halo semuanya. Namaku Kenneth. Aku dari Surabaya. Sekarang umurku tahun ini 24. Sekarang aku sedang berkuliah di Università di Bologna, jurusan Food Safety and Food Risk Management. Saya dari SMA Katolik Negeri 1 Surabaya. Dulu untuk S1 saya berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, mengambil jurusan Food Technology. Oke, nah jadi tadi sudah bilang kalau misalkan ternyata S1-nya tuh jurusannya Food Technology. Tapi ternyata jurusan di S2-nya agak sedikit berbeda ya dari jurusan S1-nya. Itu kira-kira kenapa kamu ambil jurusan yang berbeda itu? Memang dari awalnya aku kan berencana untuk S2. Aku rencana S2 tuh aku maunya mengambil sesuatu yang masih berhubungan dengan S1-ku, yaitu Food Technology, tapi aku mau sesuatu yang lebih spesifik, mau sesuatu yang lebih menjurus. Jadi makanya saya memilihnya Food Safety and Food Risk Management ini. Ya, oke. Kalau gitu, kenapa kok dari semua negara yang ada itu, untuk belajar food safety ini, kamu memilih negara Italia dan kenapa kok harus di univ itu? Kenapa? Oke, pertamanya aku nemuin jurusan food safety ini, jadi bukan memang bukan dari awal aku ingin pergi ke Italia gitu, tapi aku kebetulan nemuin jurusan ini waktu aku googling. Jadi aku waktu pertama kali mulai research untuk jurusan S2 itu aku cari-cari di Google, kayak ya cuma lewat Google aja, terus kayak aku cuma cari di Google master program in food science and food technology, terus nanti keluar banyak bidangnya gitu. Terus kayak aku kebetulan nemu kayak programku ini. Jadi programku ini sebenarnya kayak program antar university di provinsi Emilia Romagna. Jadi kayak Emilia Romagna ini kan sebuah provinsi di Italia. Nah, di Emilia Romagna ini ada banyak kota. Nah, di antara kota-kota itu ada beberapa kota yang kayak bekerja sama antar universitinya. Jadi mereka tuh membuat suatu program inter-university. Jadi programku ini antar sekitar 4 atau 5 university. Jadi yang utama, university yang utama yang mengkoordinasi semua ini di Università di Parma. Jadi University of Parma yang mengkoordinasi, dan ada beberapa universitas lain yang juga ikut berkoordinasi dan juga berpartisipasi untuk tahun kedua. Jadi untuk programku ini, tahun pertama kita punya common year. Yang pertama di University of Parma. Untuk tahun pertama itu kayak untuk tahun untuk menstandarisasi semua pengetahuan kita lah ya. Terus untuk tahun kedua itu kita bisa milih antara 3 option. Option pertama itu ini berbeda option dengan tiga penjurusan yang lebih spesifik ya. Jadi ada jurusan risk mitigation, itu nanti kalian bakal ke university di Piacenza. Ada jurusan risk management, itu kalian bakal ke Università di Bologna. Dan satu lagi ada jurusan agrofood apa ya, aku lupa. Pokoknya lebih berhubungan dengan pertanian. Itu kalian bakal ke university di Reggio Emilia. Jadi seperti itu. Dan ini tahun kedua ini bakal lebih menjurus sendiri-sendiri. Jadi. Oh ya. Ternyata jadi pokoknya di tahun pertama ini program kamu memang ada satu univ yaitu Parma yang kayak mengumpulkan semua, menyamakan kurikulum kayak gitu ya.
Terus setelah kalian mau jadi lebih spesifik, bisa pergi ke salah satu dari 3 yang lain tadi. Jadi kayak ini Iya, program antar 4 university yang tadi kamu bilang itu ya? Kayak gitu. iya, benar. Oh, oke oke. Oke. Kalau gitu, gimana pengalaman kamu selama itu waktu di Parma dulu kan ya Pak, di dalam pertama kamu? Apakah ada Ya. kesulitan ataukah ternyata materi yang ada di situ tuh beda jauh dari materi waktu S1 di Indonesia atau kayak gimana pengalaman kamu? Jadi kan waktu saya mulai program master saya ini kan kita ada di waktu pandemik ya. Jadi untuk semester 1 saya tuh masih attend kelasnya online. Jadi online class selama kira-kira 3 bulan, mulai dari bulan Oktober seingat saya, baru Desember tuh saya sampai ke Italia. Jadi saya baru mulai ngerasain di Italia itu dari semester 2. Untuk kesulitannya, in general, mata kuliahnya mirip-mirip sih dengan S1 saya. Ada yang mirip dan ada yang terkesan baru lah. Tapi yang pasti menurut saya pengetahuan dasar saya sudah cukup. Jadi saya masih bisa follow the lesson. Mungkin yang agak kesulitan mungkin pertamanya kan pasti adjust apa istilahnya? Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan dengan aksen orang Italia karena memang tergantung dengan dosen kalian juga sih. Tapi untuk beberapa dosen memang aksen Italianya kental banget. Jadi awal-awal harus menyesuaikan dulu. Oke, jadi Ya. apa ternyata untuk dari sisi materi itu nggak ada perbedaan yang sangat mencolok ya, sampai buat kamu tuh nggak bisa mengikuti. Tapi mungkin cuman kayak perbedaan gaya komunikasi aja yang harus diadaptasi ya. Terus kalau Ya. misalkan untuk keberagaman teman-teman kamu, kan ini kan pasti sebuah kelas internasional ya. Apalagi untuk S2 Ya. ini kira-kira berapa orang sih jumlah di kelas kamu yang S2 ini dan kira-kira dari berapa negara? Terus kayak apakah kamu tuh kayak gimana ya? Bisa bersaing nggak dengan gimana sih rekan-rekan Indonesia sama rekan-rekan Ya. dari negara lain ini kita bersaing nggak sih? Iya, ya. Jadi kira-kira mungkin saya seangkatan itu berapa ya? 60 orang, 70 orang. Kebanyakan mungkin 60% itu Italian, yang sisanya orang-orang internasional mungkin. Atau mungkin 70% orang Italian. Jadi tidak sebanyak itu kok teman-teman internasionalnya. Tapi untuk teman-teman internasional saya tuh ada yang kebanyakan dari Iran, terus ada juga dari India, ada dari Azerbaijan, ada dari Turki juga. Terus ada juga yang dari Czech Republic. Tapi yang ini dari dalam program Erasmus. Jadi kira-kira seperti itu kayak keberagaman teman-teman saya. Untuk masalah apakah saya bisa bersaing, awalnya saya juga meragukan diri saya sendiri. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, saya masih bisa bersaing kok dengan yang lain. Tapi yang saya notice dari teman-teman saya yang Italian tuh, mereka sangat, kalau dibandingkan saya ya, orang-orang Italian tuh bukan lebih rajin sih, tapi cara belajarnya mereka tuh berbeda. Jadi kayak dari sisi sudut pandang saya sebagai orang Indonesia, mereka terlihat sangat rajin. Kayak misalnya apa ya? Oh ya, yang teman-teman Italia saya yang sering lakuin itu mereka kayak bikin grup study sendiri di antara mereka, dan mereka tuh kayak take turns taking notes in class. Jadi kayak mereka kayak bergiliran menulis notes dalam lecture, lalu mereka kayak mengcompile itu jadi satu untuk sebagai pembelajaran mereka. Itu salah satu perbedaan yang saya amati. Jadi selain juga perbedaan budaya di murid-muridnya ya, ada nggak perbedaan budaya yang kamu amati itu di pengajarnya, di profesornya? Kayak ada nggak perbedaan cara komunikasi? Misalkan kita di Indonesia kadang-kadang komunikasi dengan dosen masih bisa melalui WhatsApp. Pak, boleh nggak kita ketemuan, minta tanda tangan atau apa? Kalau di Italia gimana? Kurang lebih. Kalau di Italia, saya kebanyakan kalau kontak sama dosen tuh lewat email sih.
lumayan lewat email. Terus kalau untuk mungkin kayak apa ya? Mungkin profesornya terkesan lebih santai ya, mungkin dalam hal mengajar. Mungkin karena memang kita sudah dewasa, jadi kayak ya dosennya sudah nggak perlu kayak ngatur-ngatur kita kayak jangan ramai gitu. Mungkin kayak sekali 2 kali tapi kayak gitu aja. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, kalau di Indonesia tuh kayak terutama kayak waktu sarjana tuh kayak kan nggak sebanyak itu orang yang tanya kan kalau di kelas. Tapi kalau waktu saya master ini kayak saya merasa lebih banyak yang tanya dan juga kayak suasananya tuh santai gitu loh. Kayak orang bisa tanya apapun gitu. Soalnya misalnya di Indo lah kayak mau tanya tuh kayak rasanya piye gitu loh kayak. Iya, paham. Aku dewe kayak malu-malu. Tapi kalau saya di sini tuh kayak saya lebih nggak malu untuk bertanya gitu. Dan orang lain tuh nggak akan ngejudge kita gitu. Kalau tanya sesuatu pun yang sebodoh apapun tuh saya rasa kayak profesornya juga bakal jawab dengan baik gitu. Jadi memang suasana kelasnya ini mendukung untuk menciptakan diskusi yang membangun gitu ya. Kayak ya jangan takut-takut gitu ya. Kayak mempromot itu. Benar. Ya bagus sih. Benar. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di Indonesia juga budaya itu malah yang banyak tanya itu dipikir ini menjilat gurunya apa kayak gitu kan. Benar, kayak benar, gitu. Benar. Saya memang ya. Juga profesornya tuh they're very open to questions. Jadi kayak mereka selalu ngomong di akhir pelajaran, apalagi terutama di awal-awal study gitu, kalau kalian ada tanya apapun, kalian bisa email saya. Langsung untuk tanya sesuatu gitu. Jadi mereka punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan mereka mereka akan selalu berusaha untuk menjelaskan sesuatu ke kita dengan cara yang paling sederhana. Kalau kita misalnya tidak. Ya bagus sih. Iya. Oke, berarti kita sudah bahas tentang program kuliah kamu, kemudian tentang lingkungan kuliah kamu. Tapi kita nih belum tanya kayak gimana ya? Kayak prosedur kamu masuk ke Italia dan prosedur pendaftaran kamu masuk di Parma dan Bologna ini kayak gimana? Jadi boleh nggak diceritain kayak gimana sih cara kamu mulai mencari, kemudian timelinenya kamu daftar mulai kapan, dan biaya apa aja sih yang kamu keluarkan untuk daftar gitu? Oke, jadi kalau kita mulai dari awal, saya awalnya tuh daftarnya tidak ke Italia. Saya pertama kali daftar tuh ke University di Leuven, KU Leuven. Itu untuk program Food Science and Technology menurut saya. Jadi programnya benar-benar lebih mirip dengan program S1 saya. Jadi Italia waktu itu adalah pilihan kedua saya. Waktu itu saya sudah keterima Leuven, tapi saya tidak keterima untuk beasiswanya. Waktu itu saya daftar beasiswa Fleer UOS, tapi saya tidak keterima, jadi saya harus bayar sekolahnya full. Nah, jadi waktu itu saya harus milih apakah saya bakal menerima offer dari Leuven atau saya bakal lanjut untuk mendaftar lagi untuk Italia. Waktu itu pilihan saya. Dan waktu itu saya milihnya ya udahlah, akhirnya saya bakal tinggalin Leuven dan saya bakal coba Italia, karena waktu itu saya dengar-dengar kalau Italia itu bakal lebih murah biaya hidupnya dan juga biaya sekolahnya. Jadi awalnya saya kan cari-cari di Google waktu itu, saya sudah bilang tadi, cari di Google, saya nemu programnya, terus seingat saya langsung email Profesor Calaverna, itu profesor yang mengkoordinasi program ini. Jadi saya langsung email ke Calaverna, kalau saya ini kayak interested in this program, dan mau tanya-tanya sedikit tentang program ini, dan apa yang harus saya lakukan untuk pertama kali untuk daftar. Jadi habis itu dia udah bales, terus langsung saya mulai untuk proses persiapan saya. Yang saya bisa omongin untuk berkuliah di Italia ini, banyak sekali dokumen-dokumen yang kalian harus persiapkan. Karena berbeda dengan Leuven, kalau Leuven, seingat saya, mereka menerima kan kalau ijazah kita berbahasa Inggris.
Nah, kalau Italia ini mereka tidak menerima. Jadi kita harus mentranslate ijazah dan transkrip kita ke bahasa Italia, dan kita harus melegalisasikan ijazah dan transkrip kita. Lalu kita juga harus membuat dokumen yang namanya dichiarazione di valore. Itu atau singkatannya DOV. Itu istilahnya itu adalah kayak dokumen ini menyatakan kalau ijazah kita dari Universitas Indonesia kita itu kayak sudah di apa namanya dilegalisir dan sudah diakui oleh pemerintah Italia kalau ini universitasnya oke gitu. Seingat saya gitu kalau itu DOV. Dan juga banyak sekali juga dokumen-dokumen yang lain yang harus kita persiapkan. Jadi pertama memang itu yang kita harus banyak persiapkan itu adalah dokumen-dokumen. Dan waktu itu saya kebetulan ayah saya kebetulan kayak punya kenalan gitu, dan kenalnya itu memang merupakan orang embassy, dan dia tuh kayak yang mengkoordinir kayak mahasiswa yang ingin pergi ke Itali. Dan waktu itu mereka punya WhatsApp group, jadi saya langsung masuk WhatsApp group itu, dan saya bisa bertanya-tanya ke WhatsApp group itu, dan mereka banyak memberikan informasi ke saya gitu. Untuk prosedur-prosedurnya, untuk teknikalnya gitu gimana. Lalu setelah dokumen-dokumen kalian sudah siap semua, lalu dokumen-dokumen yang saya perlu kirim, saya kirim ke Italia atau saya upload ke website. Jadi seingat saya dulu waktu itu application prosesnya melalui website di Università di Parma. Jadi kita bisa upload semua dokumen-dokumen itu, terus langsung kita bisa submit application kita. Untungnya untuk programku ini kita tidak perlu pakai kayak examination test atau untuk masuk. Jadi kita cuma melampirkan aja motivation letter, CV dan juga transkrip kita, pokoknya yang penting itu. Oke, terus gimana untuk proses admisinya itu, apakah diminta biaya tertentu atau kayak nggak perlu bayar biaya admisinya? Jadi kan kita dulu kan kayak bayar uang daftar ulang dan semacamnya gitu, ada nggak? Oh iya. Ya, saya ingat waktu itu untuk saya juga perlu bayar sekitar 150 euro untuk administration fee, itu cuma untuk application-nya. Lalu setelah itu untuk masalah kayak tuition fee untuk pembayaran uang kuliahnya, saya untuk selama 2 tahun ini saya tidak membayar uang kuliah karena saya mendapat semacam beasiswa dari pemerintah Italia. Itu untuk lebih tepatnya pemerintah Provinsi Emilia-Romagna. Jadi beasiswa saya itu namanya ERGO. Jadi untuk pemerintah Provinsi Emilia-Romagna itu mereka memberikan kesempatan untuk memberikan beasiswa kepada mereka yang meminta. Nah, salah satu syaratnya itu kalian memberikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perekonomian keluarga kalian. Jadi misalnya seperti yang pertama itu saya ingat saya mempersiapkan kartu keluarga, terus dokumen-dokumen aset keluarga saya, penghasilan ayah saya. Nah, itu juga dokumen-dokumen ini juga kita harus translate dan legalisasi ke Italia. Jadi semua dokumen-dokumen kebanyakan kita harus translate dan legalisasi. Setelah itu, setelah kita mempersiapkan semua dokumen kita kirim, kita upload juga lewat internet karena waktu itu pandemik, jadi untungnya tidak perlu mengirim secara hard copy. Jadi kita cukup mengupload dokumen-dokumen ini ke website, lalu mereka memberikan uang kuliah gratis kepada kita. Jadi konsepnya itu mereka punya seperti indeks penilaian. Kalau misalkan perekonomian keluarga kalian dinilai sama mereka di bawah indeks tertentu, maka mereka akan memberikan beasiswa itu. Dan kebanyakan orang Indo bakalan menerima beasiswa itu karena kan penghasilan orang tua kita kebanyakan dari rupiah, dan rupiah itu akan dikonversi ke euro, dan kalau dikonversi ke euro
hasilnya akan sangat rendah dan kalian akan otomatis menerima beasiswanya. Jadi itu ada, mereka menawarkan banyak sekali beasiswa. Saya kebetulan cuma mendaftar untuk beasiswa free tuition fee. Jadi saya cuma harus membayar administration fee tiap tahun itu sekitar 150-an euro. Nah, kalian juga bisa mendaftar untuk beasiswa macam-macam yang lainnya, tapi juga kalian harus ketentuan yang kalian harus taati akan beda. Misalnya kayak kalian harus submit dokumen lain atau submit keperluannya. Jadi misalnya ada beasiswa lain yang akan memberikan kalian, misalnya seingat saya seperti kayak 5.000 euro untuk uang saku kalian. Itu kalian bisa apply juga beasiswanya. Oh iya. Ya ternyata memang skema beasiswanya itu juga cukup banyak ya. Kalau misalkan kita mau cari sampai teliti itu kita bisa dapat macam-macam ya. Selama ini orang-orang tahu kalau misalkan di Itali itu biasanya ada satu yang terkenal yaitu invest your talent. Mungkin kamu pernah dengar juga ya? Iya, pernah dengar juga. Waktu itu saya dikirimi papa saya, seingat saya. Itu salah satu beasiswanya juga. Benar-benar. Nah, tapi ternyata juga di luar itu yang kayak memang ada secara tahunan juga beasiswa dari pemerintah provinsi misalkan atau beasiswa dari Undiknya sendiri juga kadang-kadang bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya, kayak yang kamu alami ini kan ya, kayak gitu. Iya, benar. Oh ya, itu aku mau tanya juga. Kamu dulu menerjemahkan dokumen kamu ke Italia itu ada penerjemah di Surabaya itu ada? Kalau penerjemah di Surabaya enggak ada. Jadi kita ngirim dokumen-dokumen kita ke Jakarta. Jadi penerjemah kita di Jakarta. Waktu itu kita lewat kayak kenalan gitu. Jadi kayak dari kenalan papa saya yang kerja di embassy itu, dia kayak nyaranin banyak-banyak orang yang kalau orang ini untuk terjemahin, orang ini untuk legalisir. Dan juga seingat saya ada kayak agen khusus yang mereka akan menghandle semua urusan dokumen-dokumen itu. Jadi kayak kalian bisa langsung kasih mereka dokumennya dan mereka akan ngurusin semua dokumennya. Ya, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang alur pendaftaran dan ternyata beasiswanya juga yang beraneka ragam. Sekarang kalau misalkan boleh tanya, itu kira-kira kendala terbesar yang kamu alami selama proses pendaftaran kamu untuk kuliah di Italia itu apa kalau boleh diceritakan? Oke. Jujur aja, kalau kendala-kendala yang saya hadapi itu kebanyakan dengan handling informasi. Kan karena saya kan riset sendiri, saya cari-cari sendiri, jadi kendala yang paling pertama itu adalah menghandle informasi. Karena saya bisa menemukan informasi dari banyak sumber, jadi kayak berbagai informasi itu berbeda-beda. Dan karena saya mendaftar di Italia, kebetulan Italia ini bukan negara yang mayoritasnya berbahasa Inggris. Jadi kalau dibandingkan dengan Belgia, dengan Belanda, dengan Jerman, mereka kemampuan berbahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada di Italia. Jadi kebanyakan informasi-informasi yang saya dapat tuh kebanyakan belum tentu tersedia dalam bahasa Inggris, terutama masalah technical-technicalnya. Mungkin kalau informasi dari website dari universitas, mungkin mereka bakal bisa menyediakan bahasa Inggris, tapi tidak semuanya. Jadi kebanyakan saya harus kayak mungkin beberapa kali saya harus translate dari Italia ke Inggris gitu untuk lebih tahu lebih jauhnya. Itu juga berlaku untuk beasiswanya ya, terutama apalagi kalau beasiswa yang berhubungan dengan pemerintah Italia, mereka kemampuan bahasa Inggrisnya tidak bisa dibilang bagus. Jadi banyak ketidakjelasan di situ. Dan juga ketidakjelasan lagi yang saya alami itu untuk masalah penerimaan beasiswa saya. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi untuk kasus saya tuh tidak pernah dapat notifikasi bahwa kamu menerima beasiswa ini, Saya tidak pernah dapat itu. Jadi, tapi itu mungkin untuk kasus saya aja. Mungkin untuk orang lain, mungkin mereka mendapat informasi lebih. Jadi saya tuh tidak pernah mendapat notifikasi kalau saya itu mendapat beasiswa free tuition fee atau tidak. Saya tahunya tuh cuma dari website Università di Parma. Mereka tuh ada halaman untuk mengecek biaya yang kita harus bayar. Dan saya dari situ bisa melihat apakah saya harus bayar biaya atau tidak. Dan puji Tuhan selama ini saya tidak pernah perlu membayar apa-apa.
Ya, ya, ya. Ya, jadi memang benar sih. Apa kebetulan aku juga ada pengalaman daftar S3 di Itali. Itu memang segala macam informasi itu memang menggunakan bahasa Itali dan agak susah mencarikan informasi yang bahasa Inggris. Jadi ini melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira ya dengan banyaknya informasi dalam bahasa Itali, seberapa penting pengetahuan dasar bahasa Itali menurut kamu untuk bisa survive lah di situ? Gimana? Ya, ya jadi berbahasa Italia itu penting sekali. Jadi saya kebetulan sebelum berangkat ke Italia itu saya bisa mempersiapkan dulu. Saya mengambil intensive course selama sebulan. Jadi selama sebulan saya berusaha untuk mengabsorb sebanyak mungkin bahasa Italia sebelum saya datang ke sini. Tapi menurut saya lebih banyak belajar Itali di sini karena kan saya kan selalu setiap hari kan mendengar bahasa Itali, jadi saya lebih belajar banyak di sini. Meskipun saya tidak aktif belajar bahasa Itali, saya benar tidak ngambil kursus bahasa Itali di sini. Tapi benernya kita bisa ngambil bahasa Itali di sini. Universitas di Parma, Universitas di Bologna itu mereka menyediakan kelas bahasa Itali untuk orang-orang asing. Dan setahu saya itu kelasnya saya tidak perlu membayar, jadi termasuk gratis. Oh iya. Ya. Iya, ya, ternyata memang kebutuhan untuk bisa berbahasa ini memang cukup penting ya. Kalau misalkan kita beradaptasi di lingkungan baru, tapi kita juga tidak sama sekali buta dengan bahasanya, itu malah semakin menambah kesulitan kita di lingkungan baru itu ya. Memang kayak Ya, gitu. Benar-benar. ya. Nah, oke. Jadi kita sudah bahas hal-hal yang sifatnya teknis ya. Sekarang aku mau tanya tentang hal yang sifatnya lebih non teknis, yaitu lebih personal tentang kamu. Jadi kira-kira ya selama dalam 1 bulan itu berapa sih biaya yang bisa kamu keluarkan untuk tinggal di situ, hidup di situ, biaya rent kamu dan biaya makan kamu? Boleh dong diceritain? Oke. Untuk masalah biaya, mungkin menurut saya ini lebih subjektif ya, karena kan tiap orang-orang beda untuk pengalamannya. Dan juga kan belum tentu kayak kota di Italia untuk yang kota ini akan berbeda standar quality of life-nya untuk kota yang lain. Jadi kalau untuk saya tinggal di Bologna, which is the metropolitan city, jadi ibu kota provinsi Emilia-Romagna, jadi merupakan kota yang cukup besar. Untuk rent saya sekarang saya membayar 690 euro itu untuk shared apartment. Jadi saya punya private room sendiri, tapi saya juga ada shared kitchen and shared bathroom dengan 5 orang lainnya. Itu saya bayar 690 euro, tapi saya dekat-dekat ini bakal pindah ke tempat yang lebih murah. Lalu, 690 euro itu sudah termasuk including all utilities ya. Jadi itu sudah termasuk heating, udah termasuk air, udah termasuk electricity. Tapi perlu diketahui di sini kebanyakan di Italia tidak banyak yang memiliki AC. Jadi itu kalian harus pertimbangkan juga. Lalu untuk daily life, saya biasanya grocery shopping, kira-kira mungkin seminggu sekali mungkin ya. Jadi saya sekali shopping itu bisa untuk semingguan kira-kira. Itu kira-kira mungkin saya bakal habis paling maksimal 35 euro, tergantung kalian kebutuhannya gimana. Tapi menurut saya 35 euro saya bisa hidup selama seminggu. Jadi kira-kira mungkin untuk makanan dan hidup tuh mungkin kira-kira 250-an euro kira-kira. Dan itu mungkin juga termasuk kadang-kadang saya pesan delivery online gitu, kira-kira 250 euro. Ya, ternyata juga nggak berbeda jauh dari tempat aku sih. Kalau misalnya aku habisnya juga sekitar segitu, 250-300 euro dalam 1 bulan untuk makanan. Jadi ya mungkin ya pengeluarannya kurang lebih segitu. Oke, jadi kita juga sudah bicara tentang biaya hidup. Dan ya ini tentang biaya ya, atau tentang hal-hal yang berbau dengan uang ini, ada satu pertanyaan favorit dari teman-teman Indonesia, yaitu gimana sih part-time itu boleh atau enggak? Dan kalau misalnya part-time itu kira-kira apa sih yang harus dimiliki? Apakah izin tinggal atau kayak gimana? Oke. Kalau part-time saya mungkin kurang punya informasi tentang part-time karena saya sendiri tidak kerja part-time, tapi dari setahu saya agak susah mencari part-time di sini karena kebanyakan kalian harus bisa berbahasa Itali.
Karena kalau yang dari saya lihat tuh kebanyakan mereka mencari waiter atau waitress di restoran, banyak pekerjaan yang berhubungan dengan orang. Jadi kalian harus bisa berbahasa Itali dengan level tertentu. Mungkin kalau kalian bakal kerja di pergudangan gitu, mungkin kalian tidak perlu berbahasa Itali mungkin. Lalu untuk persyaratannya, setahu saya kalau jadi waktu kita sampai di Italia itu kita harus mengurus namanya permesso di soggiorno atau stay permit. Nah, kalau setahu saya kalau kita punya stay permit itu kita sudah punya jatah untuk part time kira-kira mungkin 20 jam per minggunya. Tapi mungkin untuk syarat-syarat tambahannya saya kurang tahu. Iya ya. Sama sih kan karya Eropa lain juga begitu kalian punya izin tinggal memang bisa diperbolehkan untuk bekerja pada waktu. Itu berkisar 16 sampai 20 jam per minggu dan kadang-kadang ada yang perlu lapor dosen pembimbing kalian, supervisor kalian. Tapi ya kebanyakan sih nggak ada syarat khusus sih. Karena visanya visa pelajar ya kan? Kamu visa pelajar ya berarti? Iya benar. Kayak gitu. Oh, mungkin juga akan membantu buat teman-teman itu setahu saya di University of Parma itu mereka kayak juga menawarkan part-time job. Oh, oke. Mungkin di library atau sebagai assistant laboratory mungkin mereka juga menawarkan itu. Setahu saya kira-kira kayak 7 euros per hour mungkin 7 euro per hour. Oh, ya ternyata lumayan ya. Nggak terlalu buruk. Di sini rate-nya 10 euro sih. Ya mungkin sedikit lebih mahal biaya hidupnya juga kan di tempat aku. Iya mungkin. Oke. Not bad. Iya, not bad. Biaya yang tidak buruk. Oke, jadi kita juga sudah bicara tentang biaya hidup dan segala hal yang terkait dengan uang. Sekarang aku mau tanya tentang lingkungan dan atmosfernya sih di Bologna maupun Parma. Kayak gimana sih kamu? Menurut kamu kota itu kayak gimana? Dua kota itu kayak tidak sesuai ekspektasi kamu kah? Atau lebih bagus dari ekspektasi kamu? Kalau untuk perbedaan antar kotanya, saya pernah tinggalnya kan di Parma dan di Bologna. Menurut saya Bologna itu terasa banget kalau kota metropolitan gitu. Soalnya termasuk kota besar gitu. Sedangkan kalau Parma tuh lebih terasa kota kecil yang lebih tenang, lebih quiet gitu. Saya merasa kalau Bologna tuh lebih fast pace gitu ya, semuanya fast pace. Kalau Parma tuh lebih kayak slow pace everything. Dan ya mengikuti dengan kota-kota besar, mungkin Bologna mungkin agak lebih sedikit kotor. Kalian bisa lihat beberapa orang homeless jalan di mana-mana. Untuk atmosfer kotanya beda banget sih sama kota-kota Indonesia kan memang kota-kota di Eropa kan banyak bangunan-bangunan tua, banyak monumen-monumen gitu. Jadi untuk masalah kayak visualnya bagus sih kota-kota di Italia. Kalau kalian suka arsitektur kuno gitu, kalian bakal senang di Italia. Oke, dan juga satu hal lagi yang jadi concern teman-teman ini tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan. Karena di kota-kota dan di negara besar ya, terutama di negara kayak Prancis, itu Italia itu kan juga punya tingkat kriminalitas yang rumornya tinggi. Itu kamu alami nggak? Sejauh ini saya nggak pernah mengalami apapun yang dramatis ya. Mungkin cuma minor inconvenience mungkin, tapi bukan sesuatu yang major. Jadi untungnya selama ini saya tidak pernah mengalami sesuatu yang buruk. Tapi setahu saya teman saya pernah ada yang pernah kecurian dompet di sini. Tapi menurut saya tuh sesuatu hal yang jarang, tidak sering sekali terjadi seperti yang orang katakan. Oke. Soalnya waktu aku tinggal di Budapest tuh, kalau sudah di atas jam 9 malam tuh kadang-kadang di terminal juga ada orang-orang mabuk atau kayak gimana. Ya, aku nggak tahu sih kayak gimana Italia. Oh iya, kalau orang-orang mabuk setahu saya banyak, tapi di daerah tertentu, terutama mahasiswa kan karena budaya di sini kan, terutama di Italia itu budaya drinking itu kan sangat prominent ya kan. Banyak sekali kayak orang drinking apalagi mahasiswa, dan terutama kalau di Bologna itu kan banyak mahasiswa Erasmus. Jadi mahasiswa internasional tuh di sini mahasiswa Erasmus tuh terkenal kayak mahasiswa yang suka party, suka minum gitu. Jadi mungkin di daerah-daerah tertentu kalian harus hati-hati, terutama kalau malam. Terus selain lingkungan atmosfer kotanya, kira-kira aktivitas yang kamu lakukan di akhir minggu atau kalau lagi nganggur itu gimana di situ? Mungkin kebanyakan ya mungkin pergi sama classmates saya mungkin ya.
kebanyakan mungkin pergi makan dengan classmate saya, mungkin makan pizza atau mungkin makan pasta. Juga kayak seperti kemarin saya pergi ke Parma lagi untuk mengunjungi teman saya gitu. Selain itu mungkin apa lagi ya? Mungkin kebanyakan kalau pergi dengan teman saya tuh tergantung weather-nya, tergantung cuacanya. Kalau cuacanya bagus tuh mereka senang pergi ke garden, ke park gitu untuk sunbathing anggapannya. Piknik Ya. gitu? Untuk piknik itu juga ya bisa, tergantung cuaca. Kalau cuacanya mendukung bisa piknik. Oke, kalau gitu tadi kita sudah bicara banyak hal teknis maupun non teknis dan juga personal tentang biaya hidupnya Kenneth dan kawan-kawan, aktivitasnya dia. Sekarang kita tanya tentang ekspektasinya dia deh. Kira-kira rencana kamu ke depannya gimana selepas lulus dari Italia? Selepas lulus sih saya rencananya bakal pulang ke Indonesia. Jadi untuk semester depan, semester terakhir saya tuh saya bakal mersiapin CV, resume saya, cover letter saya mau daftar ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Rencananya begitu sih. Mungkin karena personally saya tidak cocok dengan budaya di Italia, karena memang di sini komunitas Indonesianya tidak sebesar seperti komunitas Indonesia seperti di Australia, di Singapura, di Taiwan, atau di Amerika. Jadi komunitas Indonesia di sini memang terbatas, jadi jarang sekali saya bertemu dengan budaya-budaya dan kultur Indonesia. Ya. Ya, memang kenyamanan sosial itu juga hal yang perlu dipertimbangkan sih. Kalau misalkan nggak nyaman, meskipun kita digaji besar pun juga kan ya kurang enak gitu ya, benar kata kamu. Tapi sekedar pertanyaan nih, kalau misalkan ada rekan-rekan yang lagi kuliah di Italia, sudah lulus, terus mau mencari kerja itu bisa kan ya? Maksudnya kayak dikasih waktu untuk mencari pekerjaan kan? Bisa kok, kita dikasih waktu untuk mencari pekerjaan juga. Dan setahu saya juga dari pihak university itu mereka juga memberikan postgraduate internship atau postgraduate guidance itu untuk mungkin membantu kita mencari internship, membantu kita mencari pekerjaan. Oke deh kalau gitu. Berarti satu pertanyaan terakhir lah dari informasi yang sudah banyak banget disampaikan oleh Kenneth. Kira-kira ada nggak pesan atau tips-tips buat teman-teman yang ingin studi di Italia, baik dengan menggunakan beasiswa maupun dengan biaya mandiri itu ada nggak tips-tips yang secara umum lah dari kamu kayak gitu? Menurut saya mungkin yang paling utama itu adalah persiapin semua dokumen-dokumen yang perlu kalian persiapkan. Karena seperti yang kita sudah diskusikan tadi kan banyak sekali dokumen-dokumen yang kita harus persiapkan, yang kita harus legalisasi, kita harus translate, itu kita harus persiapkan dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Juga mungkin persiapkan mental kalian mungkin ya, untuk kan kita tahu kalau kita ini bakal keluar negeri, kita ini tinggal di luar negeri, jadi persiapkan mental kalian karena budaya tergantung personality kalian, tapi kalian harus mempersiapkan diri kalau bakal ada beberapa culture shock, ada budaya yang sangat berbeda, dan kalian harus bisa beradaptasi dengan budaya itu. Tapi menurut saya memang worth it kok untuk kuliah di Italia ini. In general, kuliah di luar negeri dimanapun, di tempat yang budaya yang sangat berbeda dengan kita, hidup sendiri itu sangat it's a worth it experience menurut saya. Oke. Jadi ya, memang benar sih kalau misalkan kalian bisa keluar dari zona yang kalian kenal itu aja, terus mencoba pengalaman baru di negara baru, kan harus dihadapkan pada situasi di mana kalian tuh terpaksa beradaptasi. Itu sangat mendewasakan kalian sih. Jadi kayak Kenneth yang sudah alami selama 1 tahun lebih ini, kayak gitu ya. Oke. Kalau gitu, misalkan nih ada teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke Kenneth, boleh ya? Ada medsosnya, boleh nggak? Boleh. Instagram. Oke. Berarti aku taruh langsung linknya di sini. Nanti buat teman-teman jangan sungkan-sungkan buat kontak Kenneth untuk tanya tentang studi ke Italia atau apapun lah tentang bidang studi kita. Kayak gitu ya mungkin. Kalau gitu, terima kasih banyak banget buat Kenneth sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita. Semoga sukses sama tesis kamu, internship kamu, dan kawan-kawan. Thank you, and ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih kembali David, dan juga teman-teman jangan sungkan-sungkan kontak.
saya di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebisa saya.